Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Toyo Noval. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat, selalu sehat, dan diberikan rezeki yang melimpah agar bisa pergi ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Ini saya lagi pergi ke suatu masjid yang untuk saudara-saudara jamaah haji ataupun umroh bisa menyebutnya adalah Masjid Apung. Dan perlu diketahui bahwa Masjid Apung ini berada di Laut Merah. Dan di sini pada awalnya masjid ini bernama Masjid Fatimah. Namun nama Fatimah disebut tidak ada kaitannya dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra ataupun sejarah Islam. Nama Fatimah yang dimaksud adalah nama ibunda dari pembangun masjid ini. Nah, belakangan ini para masyarakat selalu mengait-kaitkan nama masjid tersebut dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Keberadaan masjid ini pun seolah ada kaitannya dengan putri Nabi dan sejarah Islam. Untuk mencegah salah penafsiran, ditambah dengan kenyataan bahwa masjid ini telah menjadi salah satu tujuan favorit jemaah umroh ataupun haji, termasuk dari Indonesia. Dan terutama untuk meluruskan informasi, maka pada bulan Desember tahun 2010 pemerintah kota Jeddah mengubah nama masjid ini menjadi Masjid Ar-Rahmah. Untuk posisi Masjid Apung atau Masjid Ar-Rahmah berada di Laut Merah. Ini berada di kawasan Kornes, di Jalan Kornes, Komplek Al-Sate, yang merupakan salah satu kawasan yang ditata begitu indah dan sangat menawan. Masjid Ar-Rahmah ini bukanlah satu-satunya masjid yang di kawasan Kornes Kota Jeddah, tetapi ada beberapa masjid lainnya yang berukuran lebih kecil dibangun di sepanjang pantai sebagai fasilitas keagamaan bagi kaum muslim yang sedang berada di kawasan tersebut. Di antaranya masjid tersebut adalah Masjid Islam Moscow atau Masjid Pulau, ada lagi Masjid Ruwais dan Masjid Kornes, yang semuanya berhasil mendapat penghargaan dari Aga Khan Award of Arsitektur. Dan untuk sekarang ini kita mau menuju tempat untuk berwudu ya, tempat berwudu ataupun mau ke kamar kecil. Ini posisinya berada di sebelah samping. Berarti kalau kita masuk ke pintu utama itu posisinya di sebelah kiri jalan, di sebelah kiri gitu, sebelum kita menuju ke masjidnya, yaitu sebelah kiri. Nah, untuk sekarang ini saya udah mau memasuki tempat wudhu ya, dan kayak ya seperti biasanya tempat wudhu untuk di masjid, untuk di daerah-daerah Arab Saudi ya pada umumnya hampir sama, ada kesamaan lah. Jadi untuk tempat berwudunya ya posisinya begini, berjajar-jajar, ada keran untuk mengalirkan air dan untuk memancurkan untuk berwudu. Dan di sebelah sini adalah di sebelahnya tempat wudu ini adalah ada kamar kecil, toilet ataupun WC. Begitu
untuk para jemaah-jemaah haji atau umroh yang sudah pergi ke sini mungkin bisa melihat ataupun mengingat kembali. Sekarang kita lihat untuk daerah halaman ya. Nah, untuk perlu diketahui juga bahwasanya Masjid Ar-Rahmah atau Masjid Terapung ini berukuran sekitar 20 kali 30 meter dan bangunannya pun sangat menarik ya, sangat menarik karena dihiasi banyak-banyak tulisan ataupun huruf-huruf kaligrafi. Nah, bangunan masjid ini adalah menggabungkan arsitektur modern dan seni Islam kuno. Masjid ini memiliki ruang sholat yang luas dengan dekorasi sangat indah, dilengkapi dengan peralatan-peralatan teknologi modern seperti sound system. Dan pada waktu musim dingin biasanya disediakan air yang hangat ya. Jadi untuk wilayah Saudi itu biasanya kalau musim dingin airnya hangat. Nah, untuk boleh jadi masjid ini adalah satu-satunya masjid di dunia yang pengurusnya harus memasang larangan saat sholat berjamaah lebih dari satu kelompok, menggunakan pengumuman permanen yang dipasang di dalam masjid. Karena untuk jemaah haji atau umroh yang datang ke Arab Saudi biasanya itu kan berkelompok-kelompok ya, sesuai dengan agen perjalanannya, sehingga masing-masing mereka melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid dengan kelompoknya masing-masing. Berbagai sumber tulisan menyebutkan masjid ini dibangun oleh seorang janda kaya tua Jeddah, namun sama sekali tak menyebut namanya, kapan dibangunnya, dan berapa biaya yang dihabiskan untuk proyek pembangunannya. Satu hal yang pasti, pembangunan masjid ini telah menjadi inspirasi banyak negara untuk membangun masjid serupa. Kayak di Indonesia sendiri sudah ada beberapa masjid terapung yang dibangun, diantaranya Masjid Munawaroh di Ternate, Masjid Terapung di Kota Palu, dan Masjid Terapung di Kota Makassar. Belum lagi yang masih banyak dalam tahap pembangunan seperti Masjid Terapung Al-Alam di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Masjid Terapung Banten yang baru saja direncanakan oleh pemerintah Provinsi Banten 1 dekade belakangan ini. Pembangunan Masjid Terapung seakan menjadi tren baru di berbagai negara-negara Islam. Nah, kita lihat ya, untuk ini posisinya di mana ya? Ini di belakang masjid, karena posisinya ini saya menghadap ke belakang, jadi kiblat itu untuk ke belakang saya. Kita lihat pemandangannya, wow, masya Allah, indah sekali, karena posisi saat ini posisi sore ya, sore menjelang maghrib. Jadi kita lihat indahnya pemandangan laut, kita melihat saat terbenamnya matahari, kayak mau tenggelam di laut begitulah. Jadi untuk Anda, untuk rekan-rekan, untuk saudara-saudara muslim yang hendak melaksanakan umroh haji, mudah-mudahan nanti umroh haji dibuka normal kembali insya Allah, jadi bisa berkunjung ke masjid ini sambil kita itu melaksanakan ibadah. Kita juga bisa menikmati pemandangan indahnya laut, terutama di sore hari. Dan untuk kali ini saya udah selesai dari masjid. Sekarang saya mau jalan-jalan di luar untuk menghirup udara segar dan menikmati indahnya pemandangan di tepi Kornes ini. Demikian tadi
sekitaran Masjid Ar-Rahman. Semoga bermanfaat, dan semoga Anda bisa mengunjungi Masjid Ar-Rahman ini dengan sambil melaksanakan ibadah umroh dan haji. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.